Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan juga anak-anak sekalian, saat ini kita berada dalam rumpun pemberitaan firman Tuhan yang di dalamnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah yang bertata di dalam kerajaan sorga, segala aktivitas kami tinggalkan untuk sementara waktu. Dan pada saat ini juga Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bimbinglah dan tuntunlah kami, agar kami dapat mengerti dan memahami akan pesan firman Tuhan yang menjadi pedoman kami dalam hari lepas hari. Bersabdalah karena kami telah bersedia. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dan juga anak-anak sekalian, dipersilakan berdiri. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dari Ibrani pasalnya yang keempat, pada ayatnya yang ke-14 sampai dengan yang ke-16. Ibrani pasal 4 pada ayatnya yang ke-14 sampai dengan yang ke-14 yang menyatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah, kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikian pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Yang berbahagia adalah kita yang akan mendengar dan melakukan serta menerapkannya dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus bersama dengan anak-anak terkasih, selamat malam untuk kita sekalian. Ya, tentunya Bapak Ibu Saudara terkasih dan juga anak-anak sekalian, kita semua berada dalam kondisi yang sehat dan berbahagia. Sehat karena sampai saat ini kita boleh menikmati akan hangatnya sentuhan kasih Allah, dan kita boleh menerima berkat jasmani dan rohani dalam perjalanan kehidupan kita. Dan berbahagia karena kita boleh memasuki minggu kerja yang baru, dan kita berada di akhir bulan Oktober. Tentunya Bapak Ibu Saudara terkasih, perjalanan iman selama bulan Oktober ini itu adalah anugerah yang Allah berikan dalam kehidupan kita sekalian. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara terkasih dan juga anak-anak sekalian, tema perenungan firman Tuhan saat ini dalam ibadah keluarga yaitu tentang anak Allah sebagai imam besar. Dan tema ayat Alkitabnya itu tertuju pada ayatnya yang ke-14. Sebelum lebih lanjut dalam perenungan firman Tuhan saat ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, tentunya kita, yaitu Bapak Ibu Saudara, anak-anak dan juga saya, memiliki pandangan yang berbeda mengenai Yesus. Gitu. Tema perenungan itu anak Allah. Anak Allah berarti yaitu dia tertuju kepada Yesus. Dan kita sekalian tentunya memiliki pandangan yang berbeda mengenai Yesus itu sendiri. Dan pertanyaannya bagi kita sekalian ialah, sudahkah kita mengenal Yesus yang sesungguhnya dalam kehidupan kita sekalian? Itu yang menjadi perenungan dan pertanyaan bagi kita sekalian. Dan kalau kita ingin mengenal Yesus lebih dalam, Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam perjalanan kehidupan kita diibaratkan seperti seseorang sedang menemukan pujaan hatinya, di mana dia harus mengenal terlebih dahulu akan kelebihan dan kekurangan. Dia harus mengenal kesukaan atau favorit yang ia sukai, misalkan makanan, minuman, warna kesukaan dan sebagainya. Kemudian dia harus juga mengenal anggota keluarganya, orang tua, kemudian saudaranya dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah isi hatinya.
Mengapa demikian? Karena disitulah kita mengenal yang sesungguhnya jati diri itu sendiri. Seperti halnya pasangan kita, dan maupun itu yang tidak diterapkan dalam kehidupan kita ketika kita ingin mengenal Yesus itu sendiri, yang adalah imam atau pemimpin dalam setiap langkah kehidupan kita sekalian, yaitu dalam setiap langkah kehidupan Bapak Ibu Saudara, anak-anak, dan juga saya. Bapak Ibu Saudara terkasih, pembacaan Alkitab kita saat ini yang terambil dari Ibrani pasal 4 pada ayatnya yang ke-14 sampai dengan yang ke-16 ini mengisahkan tentang perjalanan iman setiap pribadi ketika menjadi pengikutnya. Dan kalau kita juga memperhatikan perjalanan kehidupan Yesus dalam setiap tayangan video yang ada, yang sering kita tonton bersama, tanpa kita sadari pun kita adalah Yesus yang sesungguhnya. Mengapa demikian? Karena dalam perjalanan proses kehidupan ini tentunya kita sering mendapatkan pencobaan yang sangat berat, gitu. Dan disitulah iman kita diuji, sebab kita tidak berjalan sendirian, melainkan ada seorang imam yang agung, yaitu Yesus. Dan kalau kita memperhatikan bersama dalam perikop pembacaan Alkitab kita saat ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, terkhususnya pada ayatnya yang ke-14, imam besar agung, gitu. Kata imam besar agung artinya itu tertuju kepada Yesus sebagai seorang anak, gitu. Dipilih sebagai seorang pemimpin, gitu. Jadi Yesus ini adalah sebagai seorang anak dipilih sebagai seorang pemimpin karena ia telah memberikan penguatan kepada kita sekalian, memberikan penguatan kepada Bapak Ibu Saudara, anak-anak, dan juga saya, bahwa perjalanan kehidupan yang semakin berat ini kita harus berpegang teguh kepada pengakuan iman kita agar kita semakin dikuatkan, agar kita semakin bisa melewati perjalanan kehidupan yang sangat berat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita renungkan bersama sampai sejauh mana kita melibatkan Tuhan dalam perjalanan kehidupan ini. Apalagi perjalanan kehidupan yang saat ini yang sangat berat tentunya. Sudahkah kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sekalian? Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita perhatikan pada ayatnya yang ke-15. Merasakan kelemahan-kelemahan kita. Pada kata merasakan kelemahan-kelemahan kita, di sini mau dijelaskan bahwa Yesus telah menikmati sebuah proses perjalanan kehidupan yang di dalamnya terdapat suka dan duka, terdapat tawa dan tangisan, dan juga terdapat pahit manisnya akan kehidupan ini. Contohnya Bapak Ibu Saudara terkasih dan juga anak-anak sekalian, ketika Yesus dihianati oleh muridnya yang bernama Simon Petrus dan juga Yudas. Namun apa yang dilakukan oleh Yesus, Bapak Ibu Saudara terkasih dan juga anak-anak sekalian, ketika ia dihianati, Yesus tetap bersabar dan mengampuni. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau dalam perjalanan kehidupan kita sekalian, dalam perjalanan kehidupan sehari-hari, kita sering dihianati, kita sering dipandang sebelah mata dan sebagainya, maka Yesus yang sesungguhnya adalah kita. Yesus sedang bekerja dalam kehidupan kita sekalian. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, sekalipun perjalanan ini berat, perjalanan kehidupan ini berat, tetapi ingat dan percayalah bahwa itulah sebuah pengorbanan yang harus kita lalui. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu Saudara terkasih, pada ayatnya yang ke-16 kita perhatikan bersama pada kata menghampiri tahta kasih karunia, kemudian rahmat dan anugerah, dan mendapatkan pertolongan pada waktunya. Kita perhatikan bersama tiga kata kunci pada ayatnya yang ke-16 itu, di mana maksudnya ialah sebagai pengikut Kristus yang percaya kasih karunia yang diberikan oleh Yesus dalam kehidupan kita sebagai seorang imam dalam kehidupan ini
tidak cuma-cuma, melainkan Yesus memberikan sebagai tanda ungkapan syukur bahwa kita adalah pribadi yang Allah pilih, yang Allah percayakan untuk menjalani kehidupan ini. Dan yang terpenting ialah iman kita dari hati, yang kita harus lakukan dari dalam hati kita sekalian. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika Allah menghampiri kehidupan kita, itu merupakan suatu anugerah yang harus kita syukuri. Karena belum tentu semua orang dapat menerima hal demikian. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, sebagai pesan penutup dalam menjalani kehidupan ini, terutama di konteks kehidupan masyarakat di era modern yang sangat berat, perjalanan kehidupan yang sangat berat, terutama di tengah pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap yakin dan percaya bahwa Yesus itu selalu ada. Oleh karena itu, pesannya ialah marilah kita mengenal Yesus lebih dalam pada kehidupan kita sekalian. Layaknya kita sedang menghampiri pujaan hati kita, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Pujaan hati yang selalu ada dalam kehidupan kita dan Ia tidak pernah meninggalkan kita sekalian. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengenal Yesus lebih dalam, baik secara pribadi bersama dengan anggota keluarga kita sekalian. Selamat mengenal Yesus dalam kehidupan kita sekalian. Ingat dan percayalah bahwa imam besar yang agung itu adalah Yesus Kristus, bukan Yesus yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita masuk dalam doa syafaat, diakhiri dengan doa Bapa kami dan doksologi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di malam yang indah pada saat ini. Kami boleh memberikan diri kami untuk mendekatkan diri kepadamu dalam mengambil bagian dalam ibadah keluarga pada saat ini, yang kami masih lakukan dari kediaman kami masing-masing karena situasi dan kondisi pandemi COVID-19 yang masih terus melanda akan kehidupan negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang baru saja kami perdengarkan bersama. Kami diajarkan untuk lebih mengenal Yesus yang sesungguhnya dalam kehidupan kami, yaitu ketika kami sedang menjalani proses kehidupan yang sangat berat. Kami yakin dan percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai ciptaan-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana kami masih diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Kami memohon kepadamu Bapa, secara khusus untuk para tim medis dan juga mereka yang terkonfirmasi COVID-19. Berikanlah mereka ketabahan, berikanlah mereka kesehatan, dan juga para tim medis yang boleh melayani mereka yang terkonfirmasi COVID-19. Kiranya naungan cinta kasih-Mu selalu memberkati, menyertai akan perjalanan kehidupan mereka ketika mereka dalam melewati masa karantina atau isolasi dan sebagainya. Secara khusus juga para tim medis yang boleh bekerja dengan tenaga yang mereka miliki. Itu semua merupakan suatu ungkapan syukur yang boleh mereka terima, dan kami sebagai masyarakat boleh mendukung para tim medis untuk bisa melewati pandemi COVID-19 ini. Bapak, kami juga berdoa untuk gereja dan pelayanan yang ada di Jemaat Sumber Kasih Kendari. Engkau juga memberkati para pelayan yang boleh mengambil bagian dalam penata layanan yang ada, presbiter, pengurus pelkat, dan unit-unit misioner yang ada di tengah-tengah kehidupan Jemaat Sumber Kasih Kendari ini. Dan kami juga berdoa untuk mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya naungan cinta kasih-Mu juga memberkati, menyertai mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Bapa, malam telah menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk segala aktivitas yang boleh kami laksanakan pada saat ini, ketika kami bangun dari pagi sampai dengan pada saat ini. Itu semua boleh terjadi hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kami akan memasuki istirahat malam juga
setelah kami melaksanakan ibadah pada saat ini, kiranya Engkau juga melindungi kami dalam istirahat malam. Engkau jauhkan dari segala mara bahaya yang tidak diinginkan. Secara khusus, masyarakat yang ada di tengah-tengah kehidupan kami boleh bersyukur hadir di dalamnya. Kami boleh bersyukur untuk bisa bertemu sapa dan juga hidup bertetangga. Itu semua adalah ungkapan cinta kasih-Mu kepada kami, dan kami boleh membangun relasi yang baik terhadap anggota keluarga dan juga para tetangga yang ada di dalam kehidupan kami. Bapa, sebentar kami juga akan memberikan persembahan syukur kami sebagai tanda ungkapan syukur dan tugas dan tanggung jawab kami, karena Engkau telah memberikan berkat jasmani dan rohani dalam kehidupan kami hingga saat ini. Kiranya persembahan syukur ini boleh menopang pelayanan dan kesaksian di jemaat-Mu, dan juga pelayanan dan kesaksian di muka bumi ini. Inilah doa dan ungkapan syukur kami pada saat ini yang kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.